berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Baik Bapak dan Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Selawat serta salam kita sebagai kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menuntun kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti pada saat sekarang. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pada saat ini saya sebagai calon guru penggerak akan memaparkan materi terkait dengan aksi nyata budaya positif yang ada di LMS. Terkait dengan budaya positif ini saya akan memaparkan termasuk juga tugas yang saya lakukan di dalam kegiatan calon guru penggerak. Bapak dan Ibu Guru, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya bukan di sini datang sebagai menggurui Bapak dan Ibu Guru, tetapi saya di sini hadir untuk mendiskusikan tentang terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah ini. Apakah bisa diimplementasikan di sekolah atau bagaimana nanti? Tetapi saya hadir di sini, apa yang saya dapat dari guru penggerak saya bisa implementasikan di sekolah. Begitu juga sebaliknya, tidak selamanya saya harus tahu semua. Mungkin Bapak dan Ibu Guru juga mengetahui apa yang kita jelaskan di depan sini.
Kita mulai Bapak dan Ibu dulu bahwa pada hari ini kita akan membicarakan terkait dengan budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu guru mengatakan kira-kira apa itu budaya positif yang Bapak Ibu ketahui? Ada? Baik, Bapak dan Ibu guru untuk budaya positif saya berdiri saja. Oke, budaya positif itu yang biasa dilakukan di sekolah, yang biasanya itu budaya yang positif. Contohnya terkait misalnya menghargai waktu. Menghargai waktu adalah budaya positif. Ketika kita hadir tepat waktu, itu bagian dari budaya positif yang memang di dalamnya itu sesuai dengan tata tertib. Tetapi kita masuk di dalam hati kita, di dalam diri kita bahwa itu adalah kebutuhan kita untuk hadir sesuai dengan tepat waktu, bukan berdasarkan tata tertib itu juga, tetapi itu karena kebutuhan kita sebagai murid atau sebagai guru. Kita refleksi dulu terkait dengan budaya positif di sini. Yang pertama adalah kegiatan intak. Kegiatan intak ini adalah budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Lera ini. Misalnya di dalamnya mengandung siswa bisa melakukan kegiatan misalnya yasinan itu. Yang selanjutnya terkait dengan siswa juga bisa memberikan materi ceramah agama terhadap teman-teman yang lain. Di samping budaya positifnya itu juga bisa memberikan edukasi kepada teman yang lain. Setelah itu ada, sebelum kita proses pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, ini juga budaya positif. Setelah itu di sini juga sholat duha dan sholat duhur berjemaah siswa bersama guru juga. Setelah itu ada yang namanya salin kepada bapak dan ibu gurunya. Oke, bukan cuma salin saja, tetapi ketika berhadapan atau bertemu dengan temannya atau bapak dan ibu gurunya, memberikan salam terhadap bapak dan ibu gurunya, termasuk juga teman-temannya. Ini juga yang dilakukan di sekolah. Setelah itu budaya positif yang lain misalnya terkait dengan kebersihan, ada yang namanya gotong royong. Ini juga penting sekali untuk kita laksanakan di sekolah ini. Karena kenapa? Bahwa sekarang itu siswa banyak lebih aktif di kegiatan yang berhubungan dengan handphone. Mereka lihat saja handphone, tetapi tidak melihat sekelilingnya dia. Sehingga sekarang itu bagaimana kegiatan gotong royong itu ditumbuhkan yang ada di lingkungan sekolah, supaya mereka juga mengetahui orang sekelilingnya. Setelah misalnya kegiatan di sekolah itu ditumbuhkan dengan bagus, mereka bisa mengimplementasikan di luar. Karena banyak kejadian menurut penelitian bahwa siswa sekarang itu lebih cenderung untuk dunia handphone, sehingga dia tidak mau tahu apa di sekelilingnya. Sehingga itu membuat pemerintah bagaimana caranya supaya menumbuhkan semangat terkait dengan gotong royong. Terkait gotong royong ini tentu kita harus menumbuhkan dari sekolah. Baik Bapak dan Ibu guru, selanjutnya terkait dengan budaya positif yang lain, misalnya terkait dengan proses KBM di kelas. Proses KBM di kelas ini harus tertib, aman dan rapi. Ketika, apalagi sekarang itu banyak terjadi terkait dengan ketika gurunya masuk tidak tertib. Karena kenapa? Membuat proses KBM itu tidak berjalan secara efektif. Ini yang kita lihat di dalam kelas. Tetapi dengan hadirnya kita budaya positif yang biasa kita laksanakan pada saat sekarang itu, siswa lebih tertib. Ada beberapa kelas yang saya lihat itu tertib, aman. Pada saat proses KBM itu berjalan dengan bagus.
Ketika proses KBM berjalan dengan bagus, maka gurunya bisa menjelaskan materi yang dijelaskan, termasuk juga siswa juga bisa menerima materi yang diharapkan, termasuk juga interaksi dengan teman-teman yang lain. Baik Bapak dan Ibu Guru, terkait dengan budaya positif ini, budaya positif dalam pengertiannya di sini, budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seorang warga sekolah. Artinya di sini perbuatan tingkah lakunya yang ada di sekolah itu menjadi kebiasaan yang bagus sehingga menjadi budaya positif yang bagus. Selanjutnya, setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang. Hanya dirinya lah yang bisa mewujudkan setiap perbuatan mempunyai motif baik itu motif dari dalam diri seseorang, disebut motif internal, maupun motif di luar diri seseorang yang disebut dengan motif eksternal. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan agar siswa yang merupakan seseorang yang perlu kita didik bisa menjadi manusia yang diperlukan dan bertutur kata yang baik. Baik Bapak dan Ibu Guru, itu terkait dengan budaya positif. Selanjutnya, ada juga budaya positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diarti dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Kemudian guru sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan yang dilakukan. Ini dengan terkait dengan budaya positif. Baik Bapak dan Ibu Guru, mungkin ada pengalaman Bapak dan Ibu Guru terkait dengan budaya positif, mungkin dari refleksi yang saya tampilkan tadi, mungkin ada di luar itu. Mungkin bisa dijelaskan? Ada? Baik, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita berbicara tentang budaya positif ini, sebenarnya sesuatu yang bukan hal baru, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan atau di sekolah, bahwa budaya positif ini yaitu membiasakan siswa itu untuk berperilaku positif. Tetapi banyak poin yang memang banyak unsur yang memang akan berperan dalam hal ini. Karena memang menurut saya bahwa budaya positif ini, misalnya satu orang siswa dia berusaha untuk berkelakuan baik di kelas, tetapi kadang-kadang pengaruh dari lingkungan kelas juga itu akan membawa dia untuk tidak berperilaku positif. Misalnya kebiasaan-kebiasaan sekarang, walaupun memang di sekolah itu ada kegiatan IPA, kegiatan yang lainnya yang berbudaya positif yang akan mengantarkan siswa untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kadang-kadang kenyataan di lapangan itu pengaruh lingkungan, dalam artinya pengaruh teman-teman di kelas atau di lingkungan sekolahnya itu akan mengakibatkan sesuatu itu kadang-kadang sulit diwujudkan. Jadi menurut saya, untuk bisa mewujudkan keyakinan kelas dalam hal bersikap positif untuk siswa ini adalah
semua komponen yang ada harus berperan, bukan hanya di sekolah, bukan hanya gurunya, tetapi menurut saya mungkin lingkungan di luar. Kami berdasarkan penelitian bahwa genetik itu hanya berpengaruh 30% terhadap performa seseorang atau siswa, 70%-nya itu pengaruh lingkungan. Jadi menurut saya, saran saya bahwa budaya positif ini bukan hanya guru saja yang berperan, tapi lingkungan masyarakat di sekitar, masyarakat umumnya, dan orang tua tentunya akan berperan penting dalam budaya positif ini. Mungkin contohnya pembiasaan dari rumah, bahwa siswa itu turun dari rumah harus saling dengan orang tua, ada perkataan baik dari orang tuanya, nanti akan terwujud di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke. Baik Bapak dan Ibu Guru, terkait dengan budaya positif itu, sebenarnya ini dari diri seseorang dulu. Satu orang dulu, kalau dia bisa menumbuhkan rasa, bisa dengan kehadiran tadi, tumbuh dari diri dari dalam dia, bukan terpengaruh karena tata tertib. Setelah tumbuh dengan bagus, setelah itu akan mempengaruhi teman yang lain. Kenapa seperti itu? Ada juga ya, misalnya terkait dengan yang positif dengan negatif. Kalau misalnya lebih banyak tumbuhnya yang positif, sehingga akan mempengaruhi teman-teman yang lain tadi. Misalnya teman yang terlambat hadir bisa saja berubah ketika dia bisa menjelaskan juga sama temannya, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru, memberikan edukasi dan seterusnya. Itu yang diharapkan di sekolah. Dengan tumbuhnya itu, sehingga tumbuhnya satu persatu itu dari kelas ke kelas, sehingga akan mempengaruhi dalam lingkup sekolah, sehingga akan menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Demikian Ibu ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi? Oke, sekarang kita masuk ke budaya positif. Oke, Bapak dan Ibu Guru, di sini ada beberapa materi terkait dengan budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Tetapi kali ini saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang materi yang baru, kan biasanya di selama ini ada yang namanya tata tertib kelas. Baru apa lagi? Kesepakatan kelas, begitu ya? Kesepakatan kelas dengan tata tertib kelas. Jadi Bapak dan Ibu Guru, terkait dengan ini, apakah misalnya tata tertib kelas dengan keyakinan kelas sama? Tetapi gini, kalau tata tertib itu biasanya aturan saja yang bisa dari guru, bisa juga ada kesepakatan antara guru dengan teman. Kan, tapi juga bisa gini, terkait dengan keyakinan kelas ini memang hal yang baru juga buat saya ini setelah saya mengikuti calon guru penggerak. Tetapi yang namanya tata tertib itu bisa juga menjadikan keyakinan dalam diri seseorang. Bukan persoalan tata tertibnya, tetapi kebutuhan siswanya akan hal dia ingin, misalnya di dalam kelas itu ingin nyaman dalam belajar, tapi berarti dia harus mengikuti tata tertib. Tapi dari dalam diri seseorang, diri siswa itu termasuk diri seorang guru. Kenapa demikian? Ketika misalnya begini, seorang guru masuk di dalam kelas terlambat, ada juga cepat keluar, berarti bertentangan dengan keyakinan. Walaupun tata tertib apa saja, tapi kalau dia misalnya tidak memiliki kebutuhan untuk masuk di kelas, itu bisa saja itu sebagai dia mengikuti aturan saja, tetapi bukan suatu kebutuhan. Begitu juga siswa. Itu terkait dengan keyakinan. Keyakinan berarti tumbuh dari
dalam dirinya yang paling dalam bahwa itu adalah suatu kebutuhan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Di sini Bapak dan Ibu guru, saya akan menuntut sebentar tentang bagaimana itu cara mengisi keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Selanjutnya, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Berarti di sini Bapak dan Ibu guru, yang terkait dengan keyakinan kelas ini adalah sama dengan kesepakatan antara guru dengan murid, tentang kegiatan yang ada di dalam kelas supaya kelas itu aman tertib. Contohnya terkait dengan tingkat tepat waktu hadirnya. Tetapi yang kita lihat itu biasanya di dalam sekolah itu kadang itu siswa terlambat hadir. Itu menyalahi keyakinan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya istirahat itu kadang siswa masuk di kelas, misalnya keluar pas, karena gurunya keluar pas juga. Tetapi pada saat kembalinya itu yang sulit juga. Itu sehingga ada yang namanya keyakinan kelas. Pada saat dia masuk itu, dia bisa kebutuhan akan pelajaran yang diinginkan, bukan cuma sekedar masuk saja, tetapi kebutuhan dia akan pelajaran. Begitu Bapak dan Ibu guru, itu salah satu contohnya. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan keyakinan kelas yang kita dianggap sebagai kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya di sini, keyakinan kelas. Ini adalah model yang terbaru yang kita dapat dari calon guru penggerak. Kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini yang bersifat positif. Misalnya di sini, tampak seperti, tidak tampak seperti. Selanjutnya, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Itu bersifat positif ya, bersifat positif. Mengucapkan salam kepada guru dan temannya ketika dia masuk, misalnya. Setelah itu, kalau dia bersikap negatif, bersikap acuh kepada guru dan temannya, berarti dia tidak mengucapkan salam. Berarti kalau misalnya dia tidak mengucapkan salam sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelasnya, berarti melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya, yang kedua, datang tepat waktu. Berarti hadir sesuai dengan, kalau di SMA Negeri 1 ini WA ini jam 7.00, maka dia harus masuk jam 7.00 sudah berada di kelas. Hal yang negatifnya adalah selalu datang terlambat. Dan ini selalu datang terlambat, berarti bertentangan dengan datang tepat waktu tadi. Yang kedua, yang ketiga, menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan itu terkait dengan budaya positifnya, bersikap acuh kepada guru dan teman. Nah ini, acuh saja, jalan lewat saja, ini nggak permisi, maksudnya seperti itu. Nggak permisi. Seharusnya sebagai murid bisa saja, bukan cuma kepada gurunya, tetapi
sesama temannya. Ketika misalnya dia menghormati guru dan temannya, berarti itu masuk dalam budaya positif. Selanjutnya, belajar dengan tekun. Yang ini, belajar dengan tekun. Selanjutnya, ketika misalnya bertentangan dengan itu terkait dengan negatifnya, malas belajar, berarti bertentangan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Untuk positifnya, yang negatifnya membuang sampah sembarangan. Yang ini berarti bertentangan dengan budaya positif. Bapak dan Ibu guru, ini adalah tugas saya. Tugas saya sudah upload itu. Tetapi sekarang saya harapkan Bapak dan Ibu guru, atau saya jelaskan semua dulu, baru kita masuk di sini nanti interaksi antara guru dengan saya terkait dengan ini. Ada yang ditambahkan menurut pemikiran Bapak dan Ibu guru, begitu juga siswa. Nanti pada saat kita masuk di kelas, ketika ada model seperti ini atau keyakinan kelas ini bisa diimplementasikan dalam kelas. Ini tugas saya ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Oke. Yang selanjutnya, ini yang tadi itu terkait dengan sikap positif. Selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Berarti terkait dengan menghormati orang lain dan barang miliknya. Di sini yang pertama, misalnya mengembalikan barang yang dipinjam. Ini berarti positif ini. Yang selanjutnya, yang negatifnya tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Berarti ketika dia pinjam tidak dikembalikan, itu berarti bersikap negatif. Ketika dia misalnya mengembalikan, berarti dia bersikap positif sesuai dengan keyakinan kelas. Oke, selanjutnya yang kedua, meminta izin untuk meminjam. Berarti ketika dia meminjam harus meminta izin. Oke, sikap negatifnya adalah meminjam tanpa izin. Berarti dia ambil saja tanpa izin dari temannya. Ini yang biasa dilakukan dalam kelas ini, yang ini. Tetapi ada juga yang minta izin, lebih banyak lagi, persentasenya kecil. Tetapi yang kita tunjukkan itu bagaimana dia meminjam dengan izin temannya. Setelah itu yang ketiga, menjaga barang yang dipinjam. Ketika dia pinjam, berarti dia harus menjaganya. Berarti jangan merusak. Oke, berarti kebalikannya, ketika dia bersikap negatif, merusak barang yang dipinjam. Biasanya itu pulpen. Dia pinjam, tidak dikembalikan. Atau misalnya ketika dia pinjam, dia kasih rusak, misalnya seperti itu. Atau kasih hilang. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih setelah mengembalikan. Oke, pada saat dia kembali mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, bersikap acuh saat mengembalikan. Oke, berarti dia kasih saja tanpa mengucapkan apa-apa. Padahal itu dia meminjam barangnya temannya. Itu terkait dengan yang Bapak dan Ibu guru. Mungkin ada masukan di sini, atau kita coba dulu gali dari Bapak dan Ibu guru. Yang pertama dulu, kira-kira apa yang di sini yang bisa kita gali dari Bapak dan Ibu guru? Mungkin ada pemikiran yang lain selain yang saya sampaikan pada saat sekarang. Tetapi saya lupa tadi bahwa untuk menyusun ini tidak boleh terlalu banyak. Item-itemnya tidak boleh terlalu banyak supaya bisa diingat oleh siswa. Dan item-item itu yang bisa, yang urgent terhadap kegiatan siswa dalam kelas. Jangan mengambang juga supaya nanti
Biasanya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin saya akan pandu dulu ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru memberikan sumbangsi terhadap ini. Mungkin sudah saya bagikan, ada kertas itu, formatnya. Bapak dan Ibu guru mengisi di format itu, baru menulis juga di tempelan itu, yang ditempel kertas. Setelah itu menempelnya di depan sebentar. Bisa? Oke, silakan. Untuk yang pertama dulu. Ya, masing-masing ya. Mungkin pemikiran, tulis namanya, baru temannya akan mengatakan sebentar. Ada dua Pak Felix, ada yang positifnya, ada negatifnya. Silakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu guru. Yang simpel saja. Kalau di saya ini mengucapkan salam kepada guru dan teman, berarti itu positifnya. Kalau tidak positif berarti atau negatifnya bersikap langsung kepada guru dan teman. Boleh, silakan. Oke, sudah ya. Untuk bersikap positif yang pertama dulu, kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, bersikap positif. Oke, sudah ya. Mungkin ada yang bisa bacakan, coba Ibu Guru, bacakan dulu ini. Kira-kira poin apa yang kita ambil di situ sebagai dasarnya yang kita bawa ke kelas? Kira-kira apa saja? Oke. Ya, beberapa supaya nanti poinnya yang bisa diambil. Nanti karena ada juga sih punya itu yang dari saya. Contohnya bisa dulu. Yang pertama yang tampak seperti apa yang positif. Yang pertama di sini ada menghormati teman. Yang berikutnya yaitu menghargai latar belakang siswa, ras, agama, dan ini. Oke, lanjut saja. Ngobrol lanjut saja. Selanjutnya yaitu bersikap disiplin di dalam kelas, hadir di sekolah tepat waktu, memberikan salam kepada guru, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik, selalu hormat terhadap perintah guru. Oh ya, ini sama, hormat terhadap guru. Oke, boleh. Kalau yang bersikap ya lanjut saja dulu. Yang
tidak memberikan salam kepada guru, tidak mengerjakan tugas, bersifat egois, tidak nurut terhadap perintah guru. Selanjutnya, siswa kadang-kadang tidak hormat dan patuh terhadap perintah guru. Contohnya yaitu ketika guru memerintahkan untuk masuk ke dalam kelas, tetapi siswa tidak mendengarkan ataupun tidak menoleh kepada guru. Yang ini disebut dengan sifat yang dimiliki oleh siswa, yaitu sifat acuh tak acuh. Oke, terima kasih Bu Guru. Silakan duduk kembali. Yang ini Bapak dan Ibu Guru, setelah kita menerima masukan dari siswa, termasuk juga Bapak dan Ibu Guru di dalam kelas, bisa kita ambil poin-poinnya. Kira-kira mana yang kita harus ambil? Karena kenapa? Ada kan pemikirannya sama. Pemikiran setiap siswa itu mungkin sama saja. Terkait misalnya tepat waktu, menghormati guru. Itu dirangkum saja misalnya satu item. Selanjutnya begitu juga di hal-hal yang negatifnya. Berarti yang bertentangan dengan hal yang positif. Itu terkait dengan kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, yang bersikap positif. Mungkin itu Bapak dan Ibu Guru ya. Oke, selanjutnya yang kedua lagi sekarang terkait dengan percaya menghormati orang lain dan barang miliknya. Dan ada dua tadi yang bersikap positif. Selanjutnya yang kedua, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Yang ini saya berikan contoh tanpa seperti, mungkin nanti bisa isi di bawah Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya yang pertama misalnya mengembalikan barang yang dipinjam, itu bersikap positif. Selanjutnya negatifnya tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Itu berarti barang milik temannya mengembalikan, ketika dipinjam dikembalikan. Tetapi hal yang negatifnya ada tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Itu salah satu contoh. Yang selanjutnya meminta izin untuk meminjam. Meminjam tanpa izin. Nah, itu bertentangan itu. Setelah itu menjaga barang yang dipinjam. Setelah itu merusak barang yang dipinjam. Itu yang bertentangan. Setelah itu mengucapkan terima kasih setelah mengembalikan yang dipinjam. Bersikap acuh saat mengembalikan. Mungkin ada pemikiran yang lain yang terkait dalam kelas. Itu yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu Guru. Yang biasa di dalam kelas mungkin ada pemikiran yang lain. Bapak Ibu silakan menulisnya kembali. Silakan ditulis, baru ditempel juga di depan. Oke, silakan. Kira-kira apa ya yang terkait dengan barang yang lain, pemikiran yang lain? Ini biar ini yang kayak yang tambahan dari aturan Tuhan ataukah berdasarkan diagram SMG-nya karena itu adalah melihat dari sebuah tindakan, tapi kita belum menunjukkan beberapa aturan yang akan kita sepakati di dalam sebuah kelas, begitu.
Mungkin menurut saya mungkin kita harus buat dulu apa yang menjadi aturan di dalam kelas itu, baru kita menentukan bagaimana tampak dan tidak tampak dari pelaksanaan dari sebuah aturan kelas. Begitu mungkin biar lebih urutan sedikit. Oke. Baik. Begini Pak Feni, terkait dengan ini adalah permasalahan yang ada di dalam kelas. Pemikiran siswa itu dengan guru itu kan bisa berbeda-beda. Oke. Setelah itu permasalahan di kelas itu kan siswa yang tahu. Ketika misalnya contoh, siswa mengganggu temannya tidak nyaman, sehingga itu bisa juga menjadi suatu kesepakatan kelas. Nah, walaupun saya tulis di sini yang saya bilang aturan itu yang urgent, yang bisa, tetapi kan bisa disimpulkan ada beberapa pemikiran. Kira-kira yang urgentnya apa? Kan nanti kita akan diskusikan juga dengan seluruh siswa. Kira-kira apa yang kita ambil dari sini? Bukan melebar, tapi nanti kita ambil itu sesuai dengan yang ada di dalam kelas. Kira-kira apa yang urgent yang bisa diingat oleh siswa dan termasuk juga guru. Itu mungkin. Biasanya kalau mengisi yang seperti ini harus semua pemikiran siswa, bukan pemikiran guru saja, bukan yang skalanya ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah siswa itu harus harus mengerti apa yang menjadi kebutuhannya dia di dalam kelas. Ini persoalan kebutuhan, begitu. Kira-kira kebutuhannya di dalam kelas itu apa? Misalnya seperti itu. Terkait dengan itu begitu Pak Feni, terkait dengan yang ada di dalam kelas, kebutuhannya apa? Setelah itu terkait dengan barang, mungkin saya bisa berikan gambaran. Biasanya misalnya begini, terkait barang yang dipinjam, ini kan menjaga dan mengembalikan barang yang dipinjam. Contoh, ketika siswa membutuhkan buku, tentu harus meminjamnya di perpustakaan. Itu menjadi persoalan juga, karena kenapa? Yang saya lihat di dalam kelas itu ada juga siswa yang tidak mengembalikan buku, disimpan saja di atas meja, tidak bertanggung jawab. Oke, yang selanjutnya dia merusak buku. Nah, itu juga. Yang selanjutnya dia mengembalikan buku sebagian saja, tidak sesuai dengan apa yang waktu dia pinjam itu tadi. Itu mungkin ya, itu mungkin gambaran terkait dengan itu. Oke, sudah? Oke, silakan. Ibu Siva tulis pemikirannya di waktu ibu guru itu di dalam kelas. Ibu Siva contoh kalau saya lihat di dalam kelas itu misalnya dia pinjam ini arsitek, dia pinjam teks dipakai, setelah itu dia datanya itu ambil baik-baik. Setelah itu dia lempar. Itu yang biasa dalam kelas itu juga yang menjadi keyakinan kelas. Dia harus datang baik-baik, seharusnya kan dikembalikan dengan baik juga. Atau misalnya dipakai dia
semaunya dia menggunakan punya temannya, tetapi sampai habis. Temannya juga menjadi tidak enak atau akan bisa ngambil, itu menjadi persoalan juga. Termasuk juga itu, termasuk juga meja, kursi, papan tulis, termasuk juga misalnya jalan tinggi, termasuk juga ada kan struktur organisasi kelas, ada juga lambang negara juga, itu juga, termasuk juga masalah coret-coret di dalam kelas, itu yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, yang itu. Ayo di sini, di depan sini. Ayo maju ke depan sini. Maju. Mungkin ada tambahan lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk dua orang ini bahwa gini. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Berarti ada barang yang di dalam kelas itu yang dihargai. Orangnya dan barangnya juga. Contohnya di sini, misalnya begini. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti berarti bersikap positif. Ada juga bersikap negatif. Contohnya, coba yang dua orang ini terkait dengan ini, mengembalikan barang yang dipinjam. Itu kan bersikap positif ya? Oke, selanjutnya yang bersikap negatif, tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Gitu. Oke, itu salah satu contoh yang ada di dalam kelas yang terkait dengan barangnya, baik barang milik sekolah maupun barang milik temannya. Sehingga ketika dilanggar, itu kan mengganggu perasaan temannya di dalam kelas. Misalnya, pulpen dipinjam, baru tidak dikembalikan, itu kan menjadi persoalan kan? Oke, persoalan itulah yang menjadi keyakinan dalam kelas. Gitu. Silakan ditulis kira-kira apa yang positifnya dan apa yang negatifnya. Berarti harus toleransi antara, misal begini, mengembalikan barang yang dipinjam. Itu yang pertama. Itu positifnya. Ketika negatifnya, tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Gitu ya? Oke. Itu antara positif dan negatifnya. Silakan ditulis positif dan negatifnya menurut pemikiran kalian yang kebutuhan di dalam kelas. Silakan. Ibu Diana di kartunya ya, silakan. Untuk item percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Untuk sikap positifnya ada membuat struktur kelas dengan baik dan menempelkannya di depan kelas. Kemudian ada lagi bisa menjaga dan sama-sama saling menghargai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Contoh,
teman-teman untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian menjaga dan sama-sama untuk tidak merusak barang. Contohnya buku mapel yang dipinjam di perpustakaan. Tidak bermain menggunakan perlengkapan kelas seperti sapu. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian ada tidak mengganggu teman di kelas. Kemudian ada siswa yang sengaja mengambil punya teman dan tidak mau mengembalikan dengan baik. Oh, ini berarti dalam masuk di sikap negatif. Oke, saya lanjut lagi. Saya lanjut. Merusak dan menghilangkan perlengkapan kelas. Yang selanjutnya merusak struktur kelas yang sudah ada yang sudah dibuat di tempat yang ditempel di depan. Setelah itu kelasnya kotor, mengganggu temannya dalam kelas. Oke, Bapak dan Ibu guru, inilah item-item yang kita ambil nanti yang urgent. Tidak selamanya yang ditempel ini adalah yang diambil, tetapi kira-kira mana yang lebih dibutuhkan di dalam kelas, seperti itu. Itu terkait dengan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang di sini terkait dengan bersikap positif dan percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Itu sudah Bapak Ibu guru sebagai pemikiran sebagai sampelnya nanti bisa dilaksanakan di setiap kelas. Oke, Bapak dan Ibu guru, yang di sini terkait dengan selanjutnya yang huruf Y, selanjutnya istilah bagaimana pembukaan dari keyakinan kelas berikut. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Tulislah apa yang Anda dengar, lihat dan lakukan dalam format Y seperti di atas itu. Bisa contoh: terdengar, terlihat, berperilaku. Yang pertama misalnya begini, terdengar, ayo kita kerjakan tugasnya. Oke, itu terdengar ya. Yang selanjutnya, terlihat semangat mengerjakan tugas. Yang pertama saya ulangi dulu, terdengar, ayo kita mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu yang terdengar itu, yang ada di sini. Saya ulangi dulu. Yang di atasnya terdengar. Yang di atas G ini terdengar.
Yang di sini terlihat, berarti terdengar, terlihat. Di sini berperilaku, berarti ketika membaca buku berarti dia sudah melakukan hal-hal yang terkait dengan tadi. Ayo kita mengerjakan tugas. Oke, mungkin belum mengerti di sini. Sudah ada di situ ya, ada di buku itu. Oke, mungkin bisa masukkan di sini satu saja. Baru kita masuk nanti di yang lebih urgent lagi, kegiatan tugas saya dan tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Ya, yang di dalam kelas itu misalnya gini, terdengar, ayo kita kerjakan tugasnya. Siap melaksanakan tugasnya? Iya Pak, saya akan mengerjakan tugas. Itu yang terdengar. Selanjutnya terlihat semangat mengerjakan tugas, fokus mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman. Gitu ya. Yang selanjutnya berperilaku, membaca buku, mengerjakan tugas, menulis tugas di buku tulisnya, mengumpulkan bersama teman-temannya untuk melaksanakan mengerjakan tugas. Langsung saja. Boleh. Satu saja. Iya, harus berupa kata-kata.
Silakan Ibu baca dulu. Oke, baik. Pertama yaitu yang terdengar yaitu gotong royong untuk membersihkan kelas. Selanjutnya yang terlihat, para siswa terlihat sangat antusias untuk membersihkan dan membenahi ruang kelasnya. Sedangkan perilakunya atau berperilaku, masing-masing siswa memegang alat-alat untuk membersihkan kelas. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, kita berikan aplaus pada Ibu Guru. Terima kasih. Itu salah satunya yang disampaikan oleh Ibu Guru terkait dengan terlihat berperilaku. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu Guru, kita lanjut yang di sebelah terkait dengan kegiatan tugas saya, tugas kamu. Nah ini juga ya artinya baru saja ini. Tugas guru dan tugas murid. Di sini tugas gurunya apa di dalam kelas itu dan tugas murid apa. Misalnya di sini guru tugasnya memberikan pengajaran mata pelajaran di dalam kelas, gitu ya. Oke, itu tugas guru. Tugasnya murid mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu Guru, gitu. Yang selanjutnya mendidik. Itu yang contoh dari saya. Mungkin ada pemikiran lain dari Bapak dan Ibu Guru terkait dengan ini. Guru tugasnya, murid tugasnya. Baik, guru tugasnya di sini yaitu yang pertama, guru memberikan soal yang harus dikerjakan siswa. Yang kedua, memotivasi siswa. Yang ketiga, memberikan tugas. Keempat, memberikan materi dengan mengarahkan ke siswa. Kelima, mengarahkan siswa agar selalu bersikap disiplin. Yang keenam, guru menyelesaikan atau mengevaluasi ulang materi kepada siswa-siswanya. Baik, murid tugasnya yaitu 1. Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru. 2. Menyelesaikan tugas. 4. Mengerjakan dengan baik. Motivasi guru. Yang kelima,
ulangi. Yang keempat, siswa menerima aturan atau materi yang disampaikan gurunya. Yang kelima, mendengarkan dan melaksanakan arahan Bapak atau Ibu guru. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, itu terkait dengan guru tugasnya dan murid tugasnya. Diambil saja poin-poin ini. Poinnya apa saja di sini. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Selanjutnya kita masuk yang terakhir terkait dengan di sini memang dari kata-katanya ini agak berubah ya. Di sini guru tugasnya bukan, berarti maksudnya di sini adalah bukan tugas guru, begitu ya? Oke, ini dari formatnya. Guru tugasnya bukan. Selanjutnya murid tugasnya bukan. Berarti ini bukan tugas murid dan bukan tugas guru. Saya berikan contoh di sini. Guru tugasnya bukan menyakiti perasaan murid. Berarti ketika dia menyakiti perasaan murid, itu bukan dari bagian tugas guru, itu dilarang, gitu ya. Oke, dari keyakinan kelas ini. Mengerjakan tugas murid, seharusnya itu yang mengerjakan tugasnya adalah murid. Guru memberikan tugas, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, memaksakan kehendak kepada murid, berarti memaksakan kehendak itu juga dilarang. Selanjutnya, memberikan hukuman kepada murid. Hukuman itu kalau di dalam keyakinan kelas bukan lagi sebuah hukuman, tapi konsekuensi yang dilanggar itu. Ketika misalnya dia melanggar tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu guru memanggil murid memberikan nasihat. Setelah itu menyelesaikan persoalan. Setelah itu menggali seterusnya terhadap siswa supaya siswa bisa mencarikan solusi apa yang menjadi kesalahannya. Begitu. Itu terkait dengan ini. Oke, saya lanjut dulu. Itu terkait dengan tugasnya, bukan tugasnya guru. Selanjutnya bukan tugasnya siswa merusak barang di kelas. Berarti barang-barang di kelas itu berarti itu bukan tugas murid itu. Itu salah satu contoh. Ini tugas dari saya. Melanggar peraturan, berkelahi dengan teman, berbuat onar di kelas, malas mengerjakan tugas. Itu bukan tugas murid itu. Oke, Bapak dan Ibu guru, silakan bagaimana pemikiran tentang hal itu. Tugasnya guru bukan tugasnya guru dan bukan tugasnya siswa. Silakan.
bukan memaksakan kehendak kepada siswa, mengejek atau menyolok-olok murid secara berlebihan, membantu mengerjakan soal pada saat ujian nasional. Murid tugasnya bukan mengulang keributan di dalam kelas, tawuran atau berlebihan yang dapat merusak citra dirinya sendiri dan sekolah. Menyontek ketika ulangan menaruh guru, tidak menghormati guru, tidak menggunakan seragam sesuai aturan. Demikian. Oke, terima kasih Bu Sarti. Baik Bapak dan Ibu guru, yang kegiatan untuk keyakinan kelas atau pengisian ini sudah kita laksanakan, sudah diisi dengan baik menurut pemikiran kita semua. Namun yang perlu saya garis bawahi di sini terkait dengan ketika dilanggar, maka bukan suatu hukuman, tapi namanya konsekuensi. Konsekuensi ini adalah bukan suatu hukuman, tetapi guru memanggil siswa atau ada aduan dari siswa yang lain diadu kepada guru, nanti bapak naik ibu gurunya bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga bisa tuntas, dan guru juga akan memberikan edukasi terhadap siswa, dan siswa juga bisa menyelesaikan sendiri persoalannya sehingga permasalahan itu bisa berjalan, sehingga siswa juga tidak terbebani dari kesalahannya. Itu mungkin yang terkait dengan sesuatu konsekuensinya. Nanti Bapak dan Ibu guru ini bisa diterapkan di dalam kelas terkait dengan keyakinan kelas ini, bisa dilaksanakan setiap kali kelas untuk memberikan pemahaman terhadap siswa supaya kegiatan dalam kelas itu berjalan efektif. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan saya menggurui Bapak dan Ibu guru, tetapi ini adalah suatu tugas kita semua, edukasinya kita tentang pemahaman kita. Sekali lagi mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.